Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai project untuk perkuliahan Multimedia Design 2021-2022. Dengan project ini harapannya kalian dapat mempelajari bagaimana sih cara mendesain multimedia yang nantinya akan digunakan dalam aplikasi-aplikasi yang tujuannya untuk menyampaikan informasi. Sebelum saya menjelaskan project lebih lanjut, perlu saya ingatkan, terutama untuk kalian yang belum nonton video kontrak kuliah, bahwa komponen penilaian kalian di multimedia design terdiri dari 4 komponen penilaian. 4 komponen tersebut adalah presensi, final report, pitching plus product, dan yang terakhir adalah ujian interview. Dari 4 komponen tersebut, final report, pitching plus product, dan ujian interview, ketiganya diambil dari proses pengerjaan project. Kurang lebih itu informasi awal yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Sekali lagi, terutama bagi kalian yang belum nonton video kontrak kuliah. Nonton dong, please. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai project multimedia design untuk tahun ajaran 2021-2022. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu aturan-aturan dasar yang harus dipenuhi dalam project ini. Project multimedia design memiliki 4 aturan dasar. Yang pertama, kelompok diwajibkan untuk mengembangkan aplikasi yang nantinya aplikasi tersebut terintegrasi dengan multimedia. Untuk mempermudah definisi aplikasi, dalam kuliah ini kami menyarankan aplikasinya berbentuk antara lain desktop, web, mobile, atau game. Kemudian kalau misalnya, Pak, boleh nggak kalau saya misalnya bikin virtual reality begitu? Atau augmented reality mungkin, atau bahkan aplikasi-aplikasi yang terkoneksi dengan hardware, misalnya pakai barcode scanner, atau pakai infrared, dan macam-macam. Boleh aja sih, cuma ya tolong dipikir-pikir, waktu pengerjaan project adalah 15 minggu. Jadi jangan sampai sudah punya niat yang bagus seperti itu, tapi nggak jadi. Itulah sebabnya dari pengalaman kami selama ini mengajar, biasanya desktop, web, mobile, dan game adalah aplikasi-aplikasi yang mungkin diselesaikan dalam 15 minggu. Tapi tentu saja ada kok beberapa contoh di tahun-tahun sebelumnya yang membuat virtual reality, bahkan augmented reality. Jadi semua dikembalikan ke kalian. Aturan yang kedua, dalam mengembangkan aplikasi nantinya, terutama di bagian desain multimedianya, maka setiap kelompok wajib untuk menggunakan ilmu yang jelas. Jadi bukan semacam wangsit atau asal coba-coba saja atau malah asal ngawur aja. Nah, ilmu yang bisa dipakai ilmu apa saja? Pertama, kalian bisa menggunakan ilmu yang diberikan di kuliah saya. Kemudian, jika kalian merasa ilmu yang saya sampaikan di perkuliahan kurang, entah kurang cocok, kurang banyak, atau mungkin tidak sesuai harapan, maka kalian diperbolehkan kok untuk mencari ilmu-ilmu di luar kuliah. Ilmu-ilmu di luar kuliah ini bisa saja teori-teori multimedia design yang ada di luar sana, atau bisa juga best practice dari para expert di bidang multimedia design. Tentunya, jika kalian menggunakan ilmu di luar kuliah saya, maka kalian wajib untuk menyertakan sumber atau referensinya ketika nanti melaporkan. Jadi, sekali lagi, pastikan dalam proses desain multimedia, kalian menggunakan ilmu-ilmu yang jelas, baik dari kuliah saya maupun dari luar kuliah saya. Itu adalah aturan yang nomor 2. Aturan yang ketiga, kalian diharuskan untuk mengembangkan aplikasi yang sesuai dengan tema yang ditawarkan dalam kuliah multimedia design. Dengan aturan ini, jika nanti ada kelompok yang membuat di luar tema, maka bisa dipastikan kelompok tersebut gagal dalam kuliah multimedia design. Oleh karena itu, berhati-hatilah dan selalu pastikan bahwa proyek kalian sesuai dengan tema yang ditawarkan. Aturan yang keempat, setiap kelompok dalam mengembangkan aplikasinya nanti wajib menggunakan minimal 3 elemen multimedia. Jadinya, dengan aturan ini, jika nanti ada kelompok yang hanya menggunakan 2 elemen multimedia saja, bahkan mungkin cuma 1, maka bisa dipastikan kelompok tersebut juga gagal proyek. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah saya boleh menggunakan 4 elemen, 5 elemen, bahkan 6 elemen? Jawabannya tentu saja boleh, kan cuma minimal disuruh menggunakan 3. Pertanyaan berikutnya, ada untungnya nggak Pak kalau saya menggunakan lebih dari 3? Jawabannya tentu saja. Jadi, kelompok yang menggunakan elemen multimedia lebih banyak akan mendapat apresiasi yang lebih tinggi daripada kelompok yang menggunakan elemen multimedia lebih sedikit.
Tapi tentunya kita juga melihat persyaratan yang lain. Misalnya, menggunakan elemen multimedia lebih banyak, tapi cuma asal naruh, asal nyampah, tidak diatur sama sekali, pokoknya asal aja. Nah, yang seperti ini tentu kita tidak bisa memberikan apresiasi yang tinggi. Masih lebih mending elemennya sedikit, tapi diatur dengan sedemikian rupa, cantik, teratur, terorganisir. Oleh karena itu, dalam penilaian nanti, kami akan melihat berapa banyak sih elemen multimedia yang digunakan, kemudian integrasi atau sinkronisasi antar elemen-elemen ini. Kemudian, sebagai tambahan, untuk memberikan motivasi bagi kelompok, maka jika kelompok membuat sendiri elemen multimedianya, misalnya gambarnya digambar sendiri, atau videonya direkam sendiri, bahkan diedit sendiri. Nah, kelompok-kelompok seperti ini akan kami berikan bonus nilai. Tetapi sebagai perhatian juga, bonus nilainya hanya diberikan untuk nilai pitching plus produk. Jadi bukan bonus nilai untuk keseluruhan nilai multimedia design, tapi hanya untuk yang pitching plus produk. Nah, itu tadi terkait aturan dasar dari proyek multimedia design. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan kelompok. Pertama, setiap kelompok beranggotakan maksimal, sekali lagi, maksimal 4 orang. Kemudian, kami memberikan kebebasan kepada kalian untuk mencari kelompoknya masing-masing. Bahkan, kalian diperbolehkan untuk mencari kelompok lintas kelas. Jika kelompok kalian sudah terbentuk, maka pastikan perwakilan dari kelompok kalian mendaftar ke instruktur atau asisten. Dan jangan lupa juga bahwa deadline untuk pembentukan kelompok ada pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 12 siang WIB. Jika kelompok kalian terlambat mendaftar, maka otomatis kalian tidak punya nilai project. Sehingga bisa dikatakan 90% nilai kalian hilang. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kalian segera mulai membentuk kelompoknya masing-masing. Jangan sampai terlambat. Jika ada kesulitan dalam proses pencarian kelompok, silakan hubungi kami. Kurang lebih itu terkait pembentukan kelompok. Berikutnya saya akan membahas mengenai tema. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dalam pembuatan aplikasi kalian, kalian diwajibkan untuk mengikuti tema yang kami tawarkan. Dalam proyek multimedia desain tahun ajaran 2021-2022, ada 4 tema yang kami tawarkan. Keempat tema tersebut adalah multimedia untuk edukasi, multimedia untuk pelatihan, multimedia untuk persuasi, dan yang terakhir adalah serious games. Tema yang pertama adalah multimedia untuk edukasi. Di dalam tema ini, setiap kelompok diwajibkan mengembangkan aplikasi terintegrasi multimedia yang bertujuan untuk mengajarkan suatu ilmu. Untuk mempermudah, yang dimaksud dengan mengajarkan suatu ilmu adalah untuk mencerdaskan seseorang. Artinya lebih fokus ke otak. Membuat yang tidak tahu menjadi tahu, membuat yang kurang menjadi lebih pintar. Misalnya seperti itu. Akan tetapi, dalam proyek ini, ilmu yang diajarkan tidak boleh ilmu-ilmu yang disampaikan di SD, SMP, SMA, atau yang sejenis, misalnya SMK atau madrasah. Jadi pastikan jangan memilih ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu-ilmu sekolahan tadi. Kemudian kami melarang kalian membuat aplikasi yang hanya sekedar bank soal, atau sekedar ujian-ujian saja, atau sekedar kuis. Ketiga, kami menghimbau untuk kalian menghindari judul-judul proyek yang berkaitan atau berhubungan dengan suatu daerah atau suatu wilayah. Hal ini tentunya bertujuan agar ilmu-ilmu yang diajarkan nanti atau judul-judul proyek yang muncul nanti bisa bervariatif, bukan hanya sebuah judul yang kemudian variasinya sangat minimal. Ya misalnya nanti ada kelompok yang bikin aplikasi sejarah Jogja, kemudian ada yang bikin sejarah Solo, sejarah Batak, sejarah Kalimantan, sejarah Papua. Nah, ini kan tentu variasinya sangat minimal, dan ini hal yang ingin kami hindari dalam proyek multimedia design. Oleh karena itu, hindari proyek-proyek yang merujuk atau berkaitan dengan suatu wilayah, lokasi, atau daerah. Kemudian, dalam tema multimedia untuk edukasi, kami membebaskan kalian untuk menentukan target dari aplikasi kalian. Nah, perlu saya sampaikan juga, dalam tema multimedia untuk edukasi, ada beberapa key point yang sebaiknya dipenuhi oleh kelompok, supaya dapat nilai yang bagus. Yang pertama, jika kalian berhasil membuat aplikasi yang fun, maka nilai kalian akan semakin baik.
Yang kedua, jika kalian berhasil membuat aplikasi yang semakin interaktif, maka nilai kalian juga semakin baik. Dan yang ketiga, harapannya aplikasi ini juga bisa memotivasi penggunanya atau usernya untuk belajar di luar menggunakan aplikasi. Jadi jangan sampai dia semangatnya hanya pada waktu menggunakan aplikasi. Begitu tidak pakai lagi, kemudian dia jadi malas. Nah, ini tentunya tidak kami harapkan. Oleh karena itu, pastikan aplikasi kalian juga motivatif. Kurang lebih itu untuk tema multimedia untuk edukasi. Tema yang kedua adalah tema multimedia untuk pelatihan. Dalam tema ini, konsepnya mirip dengan multimedia untuk edukasi. Bedanya, jika di tema sebelumnya fokusnya adalah pada olah otak, maka di tema ini fokusnya adalah pada olah tubuh. Karena yang diutamakan bukan mengajarkan suatu ilmu, tetapi mengajarkan suatu skill atau suatu keterampilan. Khusus untuk tema multimedia untuk pelatihan, tidak terlalu banyak larangan atau himbauan yang perlu saya sampaikan. Kemudian saya juga perlu mengingatkan, untuk tema multimedia untuk pelatihan, target user kalian juga bebas. Nah, bagaimana dengan key point-nya? Untuk tema ini, key point-nya ada dua. Yang pertama, semakin interaktif, maka nilainya akan semakin baik. Dan yang kedua juga motivatif. Artinya, diharapkan user juga bersemangat untuk berlatih tidak hanya saat menggunakan aplikasi, tetapi juga setelah menggunakan aplikasi. Kurang lebih itu untuk tema multimedia untuk pelatihan. Berikutnya ada tema multimedia untuk persuasi. Berbeda dengan dua tema sebelumnya yang lebih fokus pada mengajarkan sesuatu, pada tema ini fokusnya adalah pada mendorong atau membujuk user kalian untuk berubah. Ya, tentunya perubahannya bukan perubahan ala-ala Kamen Rider ya, jangan yang itu ya, bahaya malah. Atau malah keren. Tetapi perubahan yang dimaksud adalah perubahan sikap mereka atau perubahan perilaku mereka ke arah yang lebih positif. Untuk mempermudah kalian, maka dalam tema persuasi ini ada 3 domain yang kami sarankan. Yang pertama adalah domain sosial, yang kedua adalah domain lingkungan hidup, dan yang ketiga adalah domain kesehatan. Tentunya saya juga tahu domain perubahan itu tidak hanya mengenai sosial, lingkungan hidup, atau kesehatan. Sehingga kalian boleh-boleh saja jika kalian ingin mengincar domain yang di luar ketiga tadi. Nggak masalah. Nah, untuk tema multimedia untuk persuasi, hanya ada satu himbauan yang perlu saya sampaikan. Nantinya aplikasi kalian tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh menjadi aplikasi yang mengubah atau membujuk usernya untuk membeli sesuatu. Jadi ini bukan aplikasi iklan, bukan aplikasi promosi. Tidak boleh bikin aplikasi-aplikasi seperti itu persuasinya. Terkait key point dari tema ini ada dua. Yang pertama adalah semakin interaktif, semakin baik. Dan yang kedua adalah perubahan yang terjadi pada user diharapkan dapat bertahan lama. Jadi tidak hanya berubah saat menggunakan aplikasinya saja. Kurang lebih itu untuk multimedia untuk persuasi. Tema yang selanjutnya adalah serious game. Di tema terakhir ini, kelompok bebas boleh mengedukasi, boleh melatih, boleh mempersuasi. Akan tetapi hasil akhirnya harus game. Jadi kalau di 3 tema sebelumnya kalian bebas, mau bikin desktop boleh, mau bikin web boleh, mau bikin mobile boleh. Tetapi di tema ini kalian harus bikin game. Gamenya pun merupakan game dengan efek atau dengan outcome atau dengan hasil yang sudah direncanakan atau didesain sejak awal. Artinya kalau misalnya targetnya edukasi, ya memang sejak awal didesain untuk edukasi, bukan kemudian efek sampingnya edukasi. Atau kalau melatih, ya bukan efek sampingnya melatih, tapi sejak awal memang didesain untuk melatih. Kurang lebih seperti itu. Itu pun kami juga melarang kalian membuat aplikasi yang murni hanya bank soal, ujian, atau kuis yang sifatnya sederhana. Karena ya games kalau hanya sederhana seperti itu juga nggak asik. Nah, untuk tema ini ada 3 key point yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus bisa meyakinkan kami bahwa memang game adalah cara terbaik untuk menyampaikan materi. Yang kedua, kalian perlu menyeimbangkan antara aspek gamenya, jadi aspek hiburan fun-nya, dengan aspek edukasi, pelatihan, atau persuasinya, jadi aspek seriusnya. Jangan kemudian berat salah satu. Dan yang ketiga, tentu saja player harus termotivasi juga.
termotivasi untuk belajar, berlatih, atau juga tetap berubah di dunia nyatanya. Kurang lebih itu penjelasan mengenai 4 tema yang ditawarkan dalam proyek multimedia design. Jadi silakan mulai berpikir, kelompok kalian nanti mau membuat judul dari tema yang mana. Nah, perlu saya sampaikan, dalam penentuan tema dan pembuatan judul nantinya, kalian ada batasannya juga. Batasan yang pertama, tidak boleh ada judul kembar, dan ini berlaku satu angkatan kuliah multimedia design. Yang kedua, walaupun kami menawarkan 4 tema, tetapi tidak kemudian kami membebaskan semua kelompok memilih tema yang manapun. Maksudnya, untuk tema multimedia untuk edukasi, multimedia untuk pelatihan, dan multimedia untuk persuasi, ada batasan maksimal kelompok yang boleh mengambil tema tersebut. Sebagai ilustrasi, jadi misal ada 30 kelompok, kalau kita bagi 3 berarti ada 10 kelompok. Sehingga bisa diartikan satu tema tersebut hanya boleh diambil maksimal 10 kelompok saja. Atau misalkan ada 25 kelompok. 25 dibagi 3 kurang lebih pembulatan ke atas adalah 9. Artinya sebuah tema hanya boleh diambil maksimal 9 kelompok saja. Sehingga misalnya ada tema multimedia untuk edukasi, kita batasi 10 kelompok, maka tidak boleh ada kelompok yang ke-11, ke-12, dan ke-13. Kelompok-kelompok yang ini dipaksa untuk mengambil tema yang lain. Nah, aturan batasan kelompok mengambil tema ini hanya berlaku untuk multimedia untuk edukasi, multimedia untuk pelatihan, dan multimedia untuk persuasi. Khusus tema serious game, tidak ada batasan kelompok. Artinya kalau nanti ada 40 kelompok misalnya, maka ke-40 kelompok itu boleh semua mengambil tema serious game. Karena tidak boleh ada judul kembar dan karena ada batasan dalam tiap tema, maka kelompok diharapkan secepat-cepatnya mendaftarkan judul. Kemudian, agar lebih menarik, kami mengatur bahwa judul yang masuk lebih dulu otomatis akan maju duluan saat nanti ujian pitching 1. Untuk proses pendaftaran tema dan judul, silakan mengontak instruktur dan asisten. Itu pun kami baru membuka proses pendaftaran mulai tanggal 11 Oktober 2021 sampai 24 Oktober 2021. Pastikan segera mendaftar dan juga pastikan jangan telat, karena nanti 90% nilai kalian hilang. Terakhir, saya akan menjelaskan sedikit mengenai nanti ujian-ujian apa saja sih yang akan kalian hadapi dalam proyek. Pertama, nantinya ada ujian pitching 1, di mana kelompok diminta untuk menjual konsep dari proyek mereka dalam waktu hanya 3 menit saja. Dan maksimal menggunakan 1 slide saja. Nah, dalam pitching 1, posisi kami sebagai investor. Dan jika kami tertarik dengan ide yang kalian tawarkan, kami akan berinvestasi menggunakan nilai. Setelah pitching 1, nanti ada ujian pitching 2 dengan konsep yang kurang lebih sama, akan tetapi dalam ujian pitching 2, kalian tidak presentasi tatap muka, melainkan menggunakan 2 video. 2 video tersebut, yang satu adalah video trailer, di mana kalian membuat semacam iklan coming soon dari proyek kalian dengan durasi maksimal 1 menit saja. Yang kedua adalah video pitching, yang isinya kurang lebih sama dengan pitching 1, di mana kalian diminta untuk menjual proyek kalian kepada kami sebagai investor. Video ini berdurasi maksimal 5 menit saja. Setelah pitching 2, barulah nanti ada ujian interview di minggu ke-16, yang nantinya akan mengambil 2 nilai sekaligus, yaitu nilai pitching plus produk dan nilai ujian interview. Untuk nilai pitching plus produk, pada saat ujian interview, kalian hanya mempresentasikan proyek kalian dalam waktu 15 menit. Tidak ada tanya jawab, kami hanya melihat hasil akhir produknya saja. Kemudian untuk nilai ujian interviewnya, maka di 45 menit sisanya, kami akan melakukan tanya jawab terkait proses desain yang kalian lakukan. Nah, proyek kalian nantinya ditutup dengan mengumpulkan final report pada minggu ke-17. Tentu saja mungkin dalam penyampaian video ini ada yang masih membingungkan kalian. Pitching 1 seperti apa kok? Saya masih nggak jelas.
funnel report-nya isinya seperti apa, timeline project-nya bagaimana, dan lain-lain. Nah, untuk ini, pertama saya menyarankan untuk cek dulu guideline project file PDF yang ada di My Class, silakan dibaca dulu, dan jika masih ada pertanyaan, silakan kontak kami. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.